Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang terletak pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki kekayaan dan potensi di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, maupun pariwisata. Potensi-potensi tersebut menjadikan peluang bagi investor untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkannya sebagai peluang usaha. Kabupaten Garut juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Dari berbagai komoditi yang ada, peran serta pemerintah daerah dalam membuka keran investasi menjadi domain penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Saat ini saya Mega Valentine sudah berada di pendopo Kabupaten Garut. Suasana nyaman serta sejuk di sini menandakan bahwa Garut sebagai wilayah yang memiliki iklim yang nyaman. Selain itu, aktivitas dari masyarakatnya pun juga menegaskan bahwa Garut sebagai daerah yang makmur dan juga sejahtera. Pembangunan infrastruktur kota setiap harinya yang terus berkembang, ini menjelaskan bahwa Garut bisa berdaya saing dengan kota-kota atau daerah-daerah lain di Indonesia dan juga internasional. Untuk itu hari ini saya akan berbincang dengan pemimpin nomor 1 di Kabupaten Garut bersama Bapak Haji Rudi Gunawan untuk membicarakan tentang kemanakah arah dari pembangunan Kabupaten Garut untuk tahun ini dan juga ke depannya. Kalau begitu langsung saja kita berbincang dengan beliau dan Anda jangan kemana-mana. Masih bersama saya Mega Valentine dalam program eksklusif kita Maybe Garut. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seseorang. Dia ini adalah seseorang yang luar biasa, pemimpin nomor 1 dari Kabupaten Garut. Jadi Valen hari ini bersama Bapak Haji Rudi Gunawan, ini selaku Bupati Garut. Salam hormat, apa kabar Pak Rudi? Baik. Baik ya. Oke nih, jadi begini Pak, maksud kedatangan saya hari ini kemarin adalah saya ingin berbincang dengan Pak Rudi selaku Bupati Garut. Saya ingin menanyakan tentang infrastruktur kota nih Pak, berbicara soal infrastruktur kota dan juga soal pengembangan Kabupaten Garut. Sebenarnya kemana sih Pak arah untuk pembangunan Garut itu sendiri? Selama tahun 2015 dan 2016 ini ada program di Garut ini adalah memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan. Di samping kita untuk mempermudah investasi dan kenyamanan pabrik-pabrik ya yang mempunyai pekerjanya lebih dari 10.000, kami membuat terobosan dengan membuat jalan baru. Misalnya di Leles, Kecamatan Leles itu adalah sekarang dijadikan industri. Di situ industri itu ada dengan lapangan pekerjaan yang cukup banyak sehingga kami membuat dua jalan baru untuk menghindari kemacetan. Sehingga masyarakat itu dari Kadungora bisa langsung ke Garut Kota dengan membuat jalan 17 km. Kita pun membuat jalan baru untuk menyodet sebagai sodetan ya, supaya tidak terjadi kemacetan di depan Cangsin, yaitu dari Tutugan sampai ke daerah Kecamatan Kadungora. Jadi kami memperhitungkan, bukan saja kami memberikan janji-janji, tetapi kami bukti. Karena ke Garut ini, untuk weekend dan long weekend itu sudah begitu padatnya, baik menuju Garut maupun pulangnya. Kalau hari Minggu ke sini, maka jangan berharap ke Bandung 2 jam, itu 4 jam. Tapi nanti 2017 ke Bandung itu akan ditempuh dalam 1/4 jam. Dari kota Garut keluar langsung di Kabupaten Bandung. Kalau macetnya di Kabupaten Bandung kan bukan urusan kami, urusan Kabupaten Bandung. Tapi kalau misalkan untuk pembangunan sendiri di tahun 2016, berarti selain pembangunan jalan yang semakin lebar, terus juga semakin banyak akses yang dipermudah, ini juga ternyata di tahun 2016 nanti ada untuk akses dari mulai air bersih, lalu listriknya juga ternyata diperbagus lagi ya? Iya, saya kira Garut ini kan
punya sumber daya listrik geothermal. Kita ada 3 perusahaan besar, satu multi internasional yaitu Chevron, yaitu di kawasan Darajat, Kecamatan Pasirwangi. Kita pun punya di Kecamatan Samarang, yaitu Indonesia Power. Kita pun punya Karhabodas di Gunung Talaga Bodas, yaitu Pertamina Geothermal. Itu menghasilkan ratusan megawatt. Dan tentu ini adalah menjadi bagian bagaimana kita memberikan dukungan kepada investor akan ketersediaan energi. Dan di Garut pun ya ada mikrohidro, karena ada sungai-sungai yang menghasilkan listrik. Dari sungai-sungai itu ada beberapa sungai di wilayah Garut bagian selatan ya, di Kecamatan Pakenjeng, di Kecamatan Bumbulang, Cihurip ya, ada juga di di Kecamatan Cisewu. Itu bisa menghasilkan tenaga listrik itu 200 megawatt dari mungkin 30 atau 40 titik untuk mikrohidro. Tuh, jadi ternyata bagi investor yang mungkin ingin membuat industri atau mungkin argo yang cukup besar, tidak usah khawatir listriknya ya. Takutnya nanti listriknya wattnya nggak kuat, ternyata nggak mungkin seperti itu. Karena memang sudah memiliki pembangkit listrik tenaganya juga banyak ternyata. Ya, saya kira kami selaku pemerintah daerah ya menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh investor. Menyediakan apapun yang dibutuhkan investor. Karena kami ingin mengejar bagaimana pertumbuhan daerah ini dilakukan melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang begitu banyak terserap dari mereka yang lulusan SMP, SMA bisa masuk ke dalam pekerjaan, maka pengangguran dapat ditekan, bisa mendapatkan pendapatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena kami punya visi untuk mewujudkan masyarakat Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera. Martabat, nyaman dan sejahtera itu seperti apa ya, sebenarnya? Bermartabat ini bahwa kami menginginkan dari segi penyelenggaraan pemerintah juga kami dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami pun menginginkan adanya komitmen dari pemerintah daerah bahwa rakyatnya itu percaya diri. Dengan percaya diri ini mereka bisa menerima siapapun. Ya, percaya diri dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya kan. Itu bisa menerima siapapun. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalin satu kerjasama yang mutualisme, saling menguntungkan. Jadi akan menimbulkan kenyamanan, tentu ya. Kenyamanan itu harus dibuat oleh kita. Siapapun orang akan merasa betah di Garut kalau nyaman. Jalannya bagus, tidak ada kemacetan, keamanan terjamin, birokrasi berjalan dengan sangat baik. Itu kan memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Nah, ini untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan tadi ini kalau mencakup dari paparannya Pak Bupati, ini ada tadi perundang-undangan dan juga birokrasi. Tapi untuk bagi para investor ini kan itu kan ternyata birokrasi dan juga keamanan kesejahteraan untuk mereka yang memang masyarakat Garut. Tapi untuk para investornya sendiri diberikan birokrasi yang mudahkah? Terus lalu diberikan perundang-undangan yang jelaskah? Untuk masalah keuntungan, untuk masalah sampai kapan tahun berlaku investasi mereka atau seperti apa? Saya kira siapapun yang berinvestasi di bidang pariwisata, kami memberikan perlindungan karena kami pun memungut pajak. Berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah. Di situ kami hanya memungut 10% maksimal. Setiap tamu yang datang, setiap tamu yang makan, mereka bayar 10% kepada kita. Ya. Dan tentu ini merupakan share dari para investor kepada pemerintah Kabupaten Garut. Sebaliknya Kabupaten Garut memberikan akses supaya mereka itu tetap laku, eksis. Misalnya untuk kawasan yang ada di Kecamatan Samarang, di sana ada 2 hotel yang sudah terkenal, yaitu Kampung Sampiren dan juga ada Grand Kamojang. Kami perlebar dan kami hotmix jalannya sehingga mereka itu nyaman di sana. Nah, itulah komitmen kami. Dan kami pun memberikan komitmen kepada para investor yang di bidang industri. Kami silakan bayar pajak kepada pemerintah pusat. Karena itu kan bayar kepada pusat. Kami hanya memungut IMB, ya, untuk IMB. Kami hanya memungut PBB. Setelah itu silakan bayar pajaknya ke pemerintah pusat. Ternyata mereka bisa bisa berkreatif untuk berinvest di Garut. Dari mulai sisi mana saja bisa difasilitasi dan bisa sok atau mangga mau investasi di mana di Garut bisa gitu ya Pak Bupati. Ya, makanya sekarang ini kami mengundang siapapun yang mengambil investasi di Garut, datanglah kepada kami. Bupati Garut, kami ada BPMPT yang tentu ini merupakan badan yang akan memberikan penjelasan
tentang apapun menyangkut investasi di Kabupaten Garut. Kami melakukan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jadi dari mulai pelayanan, lalu juga mungkin ada yang ingin memberikan, mungkin nanya-nanya dulu, memberikan pernyataannya, terus nanti ingin mengetahui langkah-langkah selanjutnya bagaimana cara untuk berinvestasi di Garut. Saya kira lebih baik ya, karena secara teknis itu ada di BPMPT ya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ya. Mereka itu sudah diberikan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk mengurus perizinan supaya cepat. Oh, supaya cepat, jadi Supaya Bupati cepat. langsung. Ya, kalau Bupati kan harus pergi kemana-mana. Ya, kami dengan 42 kecamatan wilayahnya. Jadi kan ke BPMPT silahkan. Nanti BPMPT nanti akan menjelaskan mulai dari persyaratan-persyaratan bagaimana itu kan secara teknis. Tetapi selaku kepala daerah, saya memberikan jaminan kepada para investor apa yang dibutuhkan oleh investor sepanjang itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah akan memberikan dukungannya. Dan tentu kami juga memfasilitasi segala kebutuhan itu karena kami ingin siapapun yang berinvestasi di Garut menjadi orang Garut, menjadi sahabat rakyat Garut dan saling menguntungkan. Yaitu ya, kami bekerja di mereka atau kami juga mendapatkan pajaknya ya. Ada take and give yang saling menguntungkan sehingga dalam rangka mewujudkan tadi itu kebermartabatan, adanya kenyamanan, adanya kesejahteraan. Karena visi kami ada kenyamanan, para investor jangan takut, pasti kami buat nyaman lah di Garut ini. Pasti seperti itu ya. Kalau begitu terima kasih sekali. Terima kasih. Pak Bupati kita. Ya, terima kasih ya. Pemirsa yang penasaran bagaimana ini langkah-langkah atau mungkin yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Bupati kita yang terhormat. Karena nanti kalian akan bertanya-tanya langsung dan juga memberikan paparan mengenai bagaimana step-stepnya bagi para investor supaya merasa nyaman dan juga merasa cepat. Jadi nggak usah khawatir bagi para investor untuk seperti apa untuk perizinan dan juga cara berinvestasi di Garut kita akan bahas. Habis ini langsung sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari berbagai komoditi yang ada, peran serta pemerintah daerah dalam membuka keran investasi menjadi domain penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi modern tidak lepas dari kontribusi investasi, berkembangnya eksplorasi energi, kokohnya manufaktur dan tekstil, juga tumbuh suburnya industri kreatif dan jasa merupakan bentuk kawin silang potensi daerah dan permodalan. Pemirsa, masih bersama saya Mega Valentina dan saat ini saya sudah sampai ke BPMPT atau Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk langsung berbincang dengan Kepala Badan berkenaan tentang investasi bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut sesuai dengan apa yang sudah saya perbincangkan tadi bersama Bapak Bupati. Dan bagi yang penasaran, langsung saja kita masuk ke kantor BPMPT dan masih dalam program eksklusif kita Amazing Garut. Datang di kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Ada yang bisa kami bantu? Ada Pak, kebetulan saya sudah buat janji dengan Pak Kepala Badan. Saya ingin bertemu dengan beliau. Oh iya, tunggu sebentar. Gimana Pak, bisa? Ya, bisa. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang kerja dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Jadi langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati sempat memaparkan bahwa ternyata soal perizinan tenang aja katanya gitu. Betul. Pak. Katanya Ya. bisa dalam waktu yang singkat, Dan- tapi juga undang-undangnya jelas. Itu seperti apa ya Kak? Baik Mbak Untuk Tan. pelayanannya.
Jadi untuk pelayanannya ketika ada seorang pemohon atau pengusaha atau investor yang masuk ke Kabupaten Garut, tentu saja kita arahkan sesuai dengan ketentuan. Di sini kita punya peraturan daerah nomor 29 tahun 2011 tentang tata ruang dan wilayah kita. Jadi di situ sudah diplotting bagaimana atau apa saja, di mana saja kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan atau yang tidak sesuai. Jadi katakanlah ada suatu investor yang terkait dengan masalah industri. Di situ sudah ada wilayah mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga kalau ada investor nanti kita akan arahkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan daerah yang ada di Kabupaten Garut ini. Oh, jadi dipermudah dalam hal untuk pemilihan investasi juga ternyata dipermudah ya? Iya. Nggak cuma ada orang datang lalu yang berinvest, tapi Iya. juga ternyata diarahkan Iya. investasinya kemana, Iya. letaknya di mana. Iya. Tapi untuk perizinannya sendiri ini kan karena tidak memerlukan waktu yang lama, memang untuk prosesnya sendiri memakan waktu sampai berapa lama untuk proses yang benar ya? Ya, ya, jadi kalau proses itu memang kita akan lakukan secepat mungkin. Sepanjang itu juga didukung dengan peraturan atau mungkin kelengkapan dokumen yang disiapkan oleh pemohon. Karena kecepatan atau ketepatan waktu yang diharapkan oleh pemohon itu juga harus didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan benar. Jadi tidak semua dokumen ketika itu dikatakan lengkap belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena mungkin saja ada hal-hal yang harus kita perbaiki atau kita lengkapi secara tentu saja berdasarkan ketentuan. Jadi terkait dengan waktu sebetulnya kita baik investor maupun pihak dari pemerintah ini akan saling mengoreksi, saling melengkapi, jangan sampai ada celah-celah atau aturan yang dilanggar. Oh, jadi kalau untuk pemberian data-datanya sudah valid, sudah benar, itu Ya. nanti sudah pada juga akan lebih enak ya Pak ya Betul. pemberian fasilitasnya. Tapi untuk fasilitas atau dukungan dari BPMPT sendiri bentukannya seperti apa? Dukungan kita tentu saja ketika pemohon itu masuk ke kita memasukkan dokumen, tentu akan kita katakanlah kalau bahasa Pak Bupati itu akan dipermudah, dipercepat. Itu betul sekali. Jadi karena ini merupakan suatu katakanlah perizinan itu multisektor, di situ ada tata ruangnya, di situ ada kajian teknis terkait dengan katakanlah lahan produktif, kemudian di situ juga ada kajian lalu lintas, ada kajian lingkungan. Kita akan undang dinas teknis secara katakanlah terpadu di sini dan nanti si pemohon presentasi apa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Garut. Mereka masing-masing akan mengkaji apakah ini sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah sesuai, insya Allah ini tidak akan lama. Gitu. Jadi ada step by stepnya yang memang harus Ya. diikuti ya. Ya, betul. Tapi ini untuk peraturannya sendiri memang ada sangkut pautnya dengan visi misi yang memang sudah dianut dari penanaman modal dan perizinan terpadu. Ya. Ini Ya. memang karena ada hubungan dengan visi misi dari BPMPT atau visi misi dari Kabupaten Garutnya sendiri atau seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati dengan kemudahan, dengan percepatan, itu sebetulnya sudah ada di visi misi kabupaten. Kemudian juga kami tunjang dengan visi dan misinya BPMPT. Ini adalah visinya terwujudnya daya saing investasi daerah yang kompetitif tahun 2019. Kemudian misinya ada 3. Pertama, meningkatkan tata kelola organisasi. Kemudian meningkatkan daya tarik investasi daerah. Ketiga, meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan. Nanti investor Ya. supaya tertarik untuk berinvest di Garut sudah seperti apa dan sudah sejauh mana? Ya, kita ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut, khususnya BPMPT. Untuk menarik investor ini, kita tentu saja melakukan suatu promosi, baik secara lokal, regional, maupun nasional. Secara lokal, tentu saja kita akan undang investor-investor yang mungkin punya minat berinvestasi di sektor apa. Kita sediakan database-nya, apa kemudian kemudahannya seperti apa. Kalau umpamanya yang dari luar, tentu saja biasanya dari pemerintah provinsi maupun pusat itu biasanya mengundang kami untuk melakukan satu ekspos terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut. Ya. Setelah dengan ekspos juga, lalu sudah bersosialisasi Ya. juga, ini kan pasti ada nih investor-investor yang mulai tertarik untuk Ya, berinvest betul. di Kabupaten Garut. Hmm. Tapi untuk pelayanannya seperti apa? Karena ini kan menurut misinya sendiri memberikan pelayanan yang profesional. Ya. Sebenarnya bagaimana sih pelayanan yang profesional? Karena kalau kita tahu nih ya, Ya. untuk orang awam atau mungkin untuk masyarakat luas,
katanya suka ada yang bilang nih Pak, kalau ngurusin perizinan itu susah, terus biayanya mahal, Iya. harus ada ini itu, Iya, kalau iya. salah sedikit harus balik lagi atau seperti apa? Apakah itu yang dimaksud dengan profesionalisme untuk pelayanannya? Oh ya, jadi yang dimaksud dengan profesionalisme yang tentu saja karena kita sebagai aparatur sipil negara, kita dasarnya adalah ketentuan. Kita punya standar operasional prosedur, kemudian juga punya standar pelayanan. Jadi itu kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Nah tentu saja profesionalisme ini tanpa diembel-embeli dengan yang lain. Kalau katakanlah selama ini paradigma masyarakat itu mengurus izin ke BPNPT itu sungkan karena paradigmanya yang berkembang adalah karena izin itu mahal. Kemudian izin itu lama. Inilah yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikannya kepada masyarakat karena sebetulnya izin itu tidak mahal karena ada aturannya. Ada izin-izin tertentu yang dikenakan retribusi. Hanya 4 menurut peraturan daerah, yaitu izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin gangguan, dan izin penangkapan ikan. Nah itulah barangkali di luar itu tidak dikenakan biaya. Justru di luar 4 itu tidak dikenakan biaya? Tidak dikenakan biaya. Itu yang akan kita tingkatkan, terutama juga untuk aparatur yang ada di BPNPT, juga untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah sementara yang berkembang sekarang, ketika ini dikatakan mahal, di mana mahalnya? Karena biasanya, mohon maaf kepada rekan-rekan juga pengusaha maupun investor, biasanya kalau mengurus izin ini selalu melalui pihak-pihak yang katakanlah ini Ada tidak bisa, tertentu ya ya? tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalaupun ada oknum, mohon maaf kalau oknum di SKPD atau termasuk di BPNPT itu sendiri, ini yang katakanlah ketika si pemohon masuk tidak mendapat katakanlah bukti tanda terima, sehingga kita susah melacak dokumennya ketika itu mau kita proses atau ada komplain. Nah makanya diharapkan pada para pemohon, dalam ini masyarakat pelaku usaha, kalau bisa begitu dia akan melakukan proses perizinan itu bisa datang sendiri terkait dengan masalah persyaratan atau mungkin langkah-langkah apa yang akan jadi kewajibannya pemohon akan kita pandu sedemikian rupa, dan itu tanpa biaya. Itu tanpa biaya Tanpa ya? biaya. Tuh ternyata pemirsa dan juga masyarakat luas dan juga investor, ini untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti itu, selain dari BPNPT yang sudah memberikan pelayanan yang profesional, masyarakatnya juga atau investornya juga harus sudah mulai sadar diri untuk datang sendiri gitu ya, supaya jangan pakai tangan kanannya, pakai tangan kirinya, atau pakai siapanya. Karena sebaiknya datang sendiri langsung, karena nanti akan dipandu langsung ya untuk langkah-langkah berikutnya. Ada beberapa pemohon atau investor yang tentu saja ada kelas-kelasnya ya. Karena penanaman modal itu tentu akan kita berikan izin prinsip penanaman modal bila mana dia menanamkan modalnya di Kabupaten Garut ini sesuai dengan PRK nomor 2 tahun 1999 itu di atas sekitar 500 juta. Jadi itu baru kita keluarkan izinnya, izin prinsip penanaman modal. Nah selanjutnya tentu saja langkah-langkahnya akan dipermudah bila mana itu tadi sesuai dengan ketentuan. Katakanlah penataan ruangnya sudah sesuai ini, lokasinya sudah sesuai. Nah, kemudian setelah izin peruntukan penggunaan tanahnya keluar, itu juga akan kita keluarkan izin-izin lain, karena izin itu kan paralel. Ada izin lanjutan, yaitu izin lokasi terkait dengan hak kepemilikan tanah. Kemudian juga ada izin lingkungan, itu terkait dengan kajian. Ada juga analisa dampak lalu lintas. Setelah itu baru ke IMB. Nah disinilah barangkali berbicara masalah biaya. IMB itu akan diukur atau dihitung dengan luasan dan indeks jalan. Jadi di mana lokasi itu berada, berapa luas bangunan, itu kali harga. Itu sudah diatur dengan peraturan bupati. Jadi dihitung secara teknis berapa nilai yang menjadi kewajiban pemohon, dia menerima surat keterangan retribusi daerah, kemudian dia setor. Setelah setor, itu dilampirkan untuk penandatangan izin mendirikan bangunan. Jadi biayanya itu di luar itu sebetulnya tidak ada tambahan, itu sudah diatur. Itu sudah diatur. Ya. Nah, tapi untuk perbedaan biaya mungkin antara sektor industri, pariwisata atau mungkin agri dan segala macamnya,
memang sudah ada peraturannya Betul, ya. Itu betul. mungkin dari fasilitas yang diberikan dari Kabupaten Garutnya Ya. kepada investor juga dari mulai jalan, terus juga fasilitas-fasilitas air atau listrik dan juga yang lainnya. Betul. Kalau begitu Pak, terima kasih untuk informasinya. Tapi Iya, sebelumnya, ini mungkin bisa mengajak dulu nih pada pemirsa atau juga para investor. Siapa tahu mereka ini ada yang mau berinvestor, lalu mungkin bisa diajak karena kan ini fasilitas sudah ditahan Betul. juga, didukung juga, akurasinya jelas, birokrasinya juga jelas, dan akhirnya nanti juga dipermudah Betul. dan juga diarahkan bagi mereka yang sesuai dengan bidang-bidangnya. Jadi mungkin bisa diajak bagi para investor supaya bisa berinvest di Garut. Oh, iya. Bisa sungkan-sungkan aja karena semuanya juga akan Betul. lebih mudah. Ya, tentu saja kami mengharapkan para investor itu datang ke Garut untuk katakanlah mendukung program-program atau kegiatan sesuai dengan programnya Kabupaten Garut adalah Amazing Garut. Di situ Amazing Garut itu sudah katakanlah membuat suatu program yang untuk investor itu suatu kemudahan. Contoh di infrastruktur jalan. Jadi bagaimana ketika investor itu masuk, dia akan diberikan satu kemudahan. Kemudian juga harapan kami ketika investor itu masuk, selain kepada Amazing Garut yang infrastruktur jalan maupun pembangunan lainnya, juga karena di Garut ini banyak potensi, bukan hanya di infrastruktur, tapi di sektor-sektor lain, mulai dari selatan, tengah, sampai utara, ini sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang tidak ada di kabupaten lain, di Garut itu ada. Sektor gas bumi, sektor katakanlah pertanian, perkebunan, atau juga hal lain yang menyangkut dengan masalah peternakan atau sektor-sektor yang alhamdulillah yang tidak ada di kabupaten lain itu ada di Garut. Ada di Garut. Jadi Garut sudah siap untuk bersaing dengan kota-kota atau daerah-daerah lain Siap, insya Allah. di Indonesia dan juga di internasional atau mancanegara. Ya. Jadi jangan sungkan untuk Betul. datang ke BMPT dan langsung mengajukan penanaman modal atau berinvestasi Betul. di daerah Garut. Kalau gitu terima kasih sekali ya, Pak, Ya, untuk terima kasih perbincangannya, sama-sama. untuk Ya, terima informasi kasih detail kunjungannya. sekali. Ya, Dan juga untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita masih di program eksklusif kita di Amazing Garut. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut adalah instansi pemerintahan yang akan mendukung dan mempermudah perizinan dalam berinvestasi. Kami dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu siap membantu para pelaku usaha di Kabupaten Garut maupun luar Kabupaten Garut untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Kami dari BPMPT siap membantu dan melayani para investor yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Garut, yang tentu saja sudah kami siapkan pelayanan-pelayanan yang cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPMPT memiliki visi terwujudnya daya saing investasi daerah yang kompetitif di tahun 2019 dan misi meningkatkan tata kelola organisasi, meningkatkan daya tarik investasi daerah, meningkatkan profesionalisme pelayanan penyelenggaraan perizinan. Lembaga ini merupakan sinergi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dengan dukungan perizinan yang terintegrasi. Dari berbagai komoditi yang ada, peran serta pemerintah daerah dalam membuka keran investasi menjadi domain penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi modern tidak lepas dari kontribusi investasi, berkembangnya eksplorasi energi, kokohnya manufaktur dan tekstil, juga tumbuh suburnya industri kreatif dan jasa merupakan bentuk kawin silang potensi daerah dan permodalan.
tidak terasa ya, perjalanan saya hari ini juga cukup panjang. Tadi saya sudah bertemu dengan Pak Bupati dan bertemu juga dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Jadi saya sudah berbincang-bincang dengan beliau, membicarakan tentang Kota Garut yang memang memberikan fasilitas kepada masyarakat luas dan juga kepada investor untuk berinvestasi yang ada di Garut. Dan tentunya ternyata masyarakat luas dan juga investor ini tidak usah khawatir berkenaan tentang hukum yang berlaku, perundang-undangannya, karena ternyata didasari dan dilindungi oleh undang-undang yang jelas dan juga tidak terlalu ribet urusannya bagi Anda yang memang ingin serius untuk berinvest di Kota Garut. Tapi ini berbicara tentang Kota Garut, tadi saya di perjalanan ke sini, perjalanan ke Kamojang Green Hotel Resort, saya melihat pemandangan kota dan juga aktivitas masyarakat yang cukup ramai dan juga perkotaannya juga cukup seru. Tapi menurut saya sepertinya ini ada rekan saya di lapangan. Dia sepertinya akan berjalan-jalan melihat beberapa tempat yang memang sudah direkomendasikan oleh Pak Bupati dan juga Pak Kepala Badan dari BPMPT. Jadi kira-kira seperti apa serunya di lapangan dan juga seperti apa keindahan-keindahan dan juga nilai-nilai jual yang tinggi dari Garut sendiri dan juga Kabupaten Garut. Langsung saja kita bergabung dengan rekan kita Lutfi. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya sedang berada di tempat wisata yang ada di Garut bersama Kepala Bidang Promosi dan Investasi Bapak W.A. Gunawan. Nah, sekarang kita tanya-tanya pada beliau. Pak, ini tuh tempat apa sih, Pak? Ini adalah Taman Air Sabda Alam, ya. Salah satu destinasi yang sangat digemari, berada di kawasan objek wisata Cipanas. Objek wisata Cipanas ini adalah salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi terutama oleh wisatawan-wisatawan di luar Garut. Karena ada keistimewaan di sini, air panasnya itu berbeda dengan air panas yang ada di objek-objek wisata lainnya. Karena air panas di objek wisata Cipanas ini, airnya itu tidak berbau. Tidak seperti tempat-tempat lain, yaitu berbau belerang. Kemudian Taman Air Sabda Alam ini adalah satu tempat waterboom terbesar dengan airnya itu air panas ya, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Terus dari airnya sendiri itu memang dari alam, apa gimana Pak? Betul. Air panas yang ada di Cipanas ini, air panas yang datang dari Gunung Guntur. Jadi di belakang kita bisa lihat Gunung Guntur, salah satu gunung yang terkenal di Garut. Ya, gunung yang aktif, kemudian ada air panas, kemudian dimanfaatkan. Sehingga di sini berdirilah beberapa hotel, beberapa pemandian Cipanas dan menjadi tujuan yang sangat digemari oleh masyarakat, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Oh, terus infrastruktur ini sendiri Pak, di sini tuh pemandian air panas berikut resort hotelnya Pak? Iya, betul. Di sini ada beberapa resort hotel yang terkenal. Ya, salah satunya adalah Hotel Sabda Alam, kemudian juga ada Kampung Sumber Alam, ada juga Hotel Tirtagana dan hotel-hotel lainnya yang ini bisa pengunjung menikmati ketika berada di Cipanas. Nah, ini kan Pak, Sabda Alam ini sudah memberikan investasi buat Kabupaten Garut. Nah, ini perkembangannya seperti apa nih Pak? Nah, ini juga perlu diketahui oleh semua bahwa dalam rangka menunjang destinasi wisata yang ada di Garut, khususnya di kawasan Cipanas ini, pemerintah Kabupaten Garut memberikan semacam keluasaan. Rencana kedepannya ada jalan lingkar Cipanas ya, untuk menghindari kemacetan ya ketika pengunjung berjubel untuk datang ke Cipanas. Ya, berarti ini tuh bukan salah satu yang tempat wisata ini aja, yang lain juga banyak ya? Oh, ya? banyak. Garut itu bermacam-macam tempat wisata, dari wisata gunung sampai kepada wisata pantai ya. Barangkali mungkin perlu diketahui bahwa wisata gunung, baik itu situ Ciberem juga ada, itu bagus untuk trek bagi sepeda ya, downhill, dan juga kawasan wisata airnya. Dia ada berbagai macam, termasuk wisata pantai. Kita punya Pantai Santolo, juga Pantai Ranca Buaya yang menjadi rencana pengembangan pariwisata di Jawa Barat. Wah, tuh pemirsa, ternyata banyak sekali tempat wisata di Kabupaten Garut ini. Nah, sekarang kita sudahi, kita lanjutkan ke tempat-tempat berikutnya bersama Pak W.A. Gunawan.
pemirsa, sekarang kita sedang berada di kawasan industri besar yang ada di Kabupaten Garut. Pengen tahu industri besar apa? Kita tanya Pak W.A. Gunawan. Pak, ini tuh salah satu produk industri terbesar apa sih Pak? Ini adalah pabrik yang satu-satunya yang ada di Kabupaten Garut, pabrik sepatu PT Changsin Reksa Jaya, salah satu investor asing yang masuk di Kabupaten Garut, kemudian bergerak mendirikan pabrik di Kabupaten Garut. Kita berharap dengan adanya pabrik seperti ini akan menyerap tenaga kerja. Oh, berarti investor asing juga udah bisa masuk ke sini ya Pak? Betul, siapapun yang datang ke Garut, kita berharap bahwa mereka nyaman di Garut. Oh, iya. Jadi Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut mengajak seluruh investor baik nasional maupun asing untuk menanamkan investasinya di Garut. Karena Garut sekarang sudah membuka lahan ya untuk investasi di Garut. Salah satunya bahwa ada peruntukan industri untuk industri besar di daerah Garut Utara. Ya, kita berharap bahwa dalam rangka menyerap tenaga kerja yang ada di Garut, dengan adanya pendirian pabrik-pabrik tersebut bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Seperti misalnya PT Changsin ya. PT Changsin itu dapat menyerap lebih dari 50.000 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Garut. Kita berharap dengan adanya pabrik-pabrik yang lain, ada investasi-investasi besar yang masuk ke Garut, dapat menyerap tenaga kerja yang banyak di Kabupaten Garut. Bagi para investor baik nasional maupun mancanegara, silakan berinvestasi di Kabupaten Garut. Nah pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bapak W.A. Gunawan. Pengen tahu kemana kita selanjutnya? Ikuti terus ya. Iya Pak. Oke. Nah Pak, sekarang apa lagi sih Pak supaya bisa menarik investor ke Kabupaten Garut ini untuk membangun investasinya? Garut terkenal dengan pertaniannya. Nah, dengan pertanian ini Garut menghasilkan produk-produk hortikultura yang terkenal. Ya. Kawasan peruntukan pertanian di Garut dibagi menjadi 4. Yang pertama, kawasan pertanian tanaman pangan, kemudian kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan, dan terakhir adalah kawasan hortikultura. Nah, terkait dengan kawasan hortikultura ini, di Garut ada yang namanya kawasan agropolitan. Ya, kawasan agropolitan ini terletak di kaki Gunung Cikuray dan kaki Gunung Papandayan, terdiri dari beberapa kecamatan. Ya, di sana tumbuh subur jenis tanaman-tanaman seperti tomat, cabai, sayuran lainnya, kol, dan juga paprika. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa ada investasi yang masuk ya berkaitan dengan produk-produk hortikultura yang ada di Garut. Misalnya salah satu contoh adalah bahwa tanaman cabai di Garut itu surplus. Tomat juga surplus, kemudian paprika juga surplus. Nah, diharapkan dengan adanya surplus ini nanti ada investor yang tertarik untuk mendirikan pabrik yang berkaitan dengan produksi hasil pertanian. Salah satunya misalnya dengan melimpahnya cabai, maka ada pabrik saus cabai. Oh, berarti komplit ya Pak untuk memberikan para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Garut ini. Betul. Wah, Garut memang amazing Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Garut adalah kabupaten yang indah, bersih,
sejuk, segar udaranya, dan juga pantainya indah, tanahnya luas, dan tentu menyimpan beragam potensi sumber daya alam yang melimpah. Ditambah juga dengan masyarakatnya yang santun, ramah, sopan, dan agamis, dan tentu menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur. Kabupaten Garut sudah sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil produk-produk unggul seperti jeruk Garut, dodol Garut, domba Garut, kemudian juga jaket kulit, ya, dan juga penghasil teh, kopi terbaik dunia, dan juga karet dan sawit. Kabupaten Garut dikenal juga sebagai daerah tempat wisata, dan Kabupaten Garut akhir-akhir ini dikenal sebagai daerah penghasil energi terbarukan. Kami dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Rudi Gunawan, dengan Wakil Bupati, saya sendiri Helmi Budiman, sudah membuat perencanaan, sudah membuat rancangan, dan juga membuat program agar Kabupaten Garut lebih berkembang lagi, agar Kabupaten Garut lebih maju lagi. Dan tentu kami juga mempunyai program pelayanan bagi para investor agar lebih mudah dan lebih lancar. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para investor untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Garut. Itu adalah tempat yang suasana dengan perkampungan, terus alamnya masih alami, nuansanya masih sejuk, terutama daerah Samarang ya, karena di sini kita banyak potensi alam untuk berinvestasi khususnya di bidang hotel atau resort. Kita memanfaatkan suasana yang alami kayak di Kamojang ini. Suasananya alami dilingkup oleh pegunungan di lembah Kamojang. Ini sangat pas sekali. Orang-orang terutama market kita itu adalah dari kota-kota besar, banyak mengincar tempat yang nuansa masih alami, masih hijau, pegunungannya masih terlihat jelas, terus keagungan alam-alamnya masih terlihat jelas juga. Karena yang paling utama karena kita investasi di Garut itu adalah masih alami dan kental budayanya, terutama di bidang pariwisata gitu. Itu yang menjadi daya tariknya budaya dan alam. Itu yang menjadi andalan di Garut. Sangat mendukung sekali. Terutama saya ketika masuk ke sini, memang dari infrastruktur masih ada perbaikan. Nah, ketika kita mulai mengusulkan karena daerah Samarang itu menjadi objek daya tarik wisata dan banyak wisatawannya yang berkunjung ke sini. Setelah kita mengusulkan untuk perbaikan infrastruktur, sangat fast respon dari pemerintah. Seperti jalan-jalan, penerangan sudah diperbaiki semua. Kemudian dari segi promosinya juga, Samarang Garut, terutama daerah Samarang ini sudah terpromosikan dari untuk wisatawan lokal maupun internasional. Wah, asik banget ya Valen. Betul sekali Lutfi, ternyata ini aku baru tahu loh, tempat yang biasanya menjadi pilihan untuk rekreasi keluarga ini bisa disulap menjadi tempat yang pas untuk gathering perusahaan. Jadi emang bener banget nih apa yang sudah dipaparkan oleh Bupati, karena ini kan salah satu tempat yang direkomendasikan beliau. Ternyata emang bener-bener amazing juga. Nah pemirsa, jadi untuk pemirsa khususnya para investor ini jangan ragu atau berpikir dua kali untuk langsung berinvest di Kabupaten Garut. Jadi untuk para investor tenang saja karena pemerintah Kabupaten Garut sudah memberikan jaminan dan sudah berkomitmen supaya nantinya ke depan para investor bisa merasakan aman dan juga nyaman. Betul sekali Valen, karena Kabupaten Garut akan menjamin keamanan, kenyamanan untuk para investornya. Dan terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan program eksklusif ini. Kalau begitu saya Mega Valentina pamit. Saya Lutfi.
Kita bertemu lagi di program Amazing Garut berikutnya. Sampai jumpa. Melalui peningkatan investasi kita dukung Amazing Garut. Garut Swiss Panjapa Amazing Garut.